Masih ingatkah kalian dengan sosok Barada Richard Eliezer atau Baradae? Setelah lama tidak ada kabar, ternyata Baradae baru saja menikah dengan kekasihnya, Duce Maria Angeline Kristanto Lingling. Kabar bahagia ini turut dibagikan oleh Roni Talapesi yang dulu juga menjadi kuasa hukumnya pada akun Instagramnya pada Sabtu 20 April 2024. Roni tampak mengunggah dua foto pernikahan Baradae dan Lingling di sebuah gereja. Baradae tampak sumringah mengenakan setelan jas abu-abu, sementara Lingling mengenakan gaun putih. Dalam keterangan unggahannya, Roni menyebut bahwa momen itu merupakan prosesi pemberkatan pernikahan Richard dan sang kekasih. Pengacara itu pun diduga turut menjadi saksi pernikahan Baradae. Hal itu terlihat dari video Instagram story Roni yang memperlihatkan dirinya menandatangani sebuah dokumen. Diketahui nama Barada Richard Eliezer sebelumnya menjadi sorotan publik setelah terlibat kasus pembunuhan Brigadir J. Atas kasus itu, ia dijatuhi vonis 1,5 tahun penjara. Setelahnya, bebas dari lembaga pemasyarakatan pada 4 Agustus 2023 lalu. Terungkap motif pelaku penipuan dua pengusaha catering dengan total 960 juta rupiah untuk takjil selama 28 hari saat bulan Ramadan di Masjid Syekh Zayed Solo, Jawa Tengah. Menurut polisi, motif pelaku melakukan hal tersebut lantaran pelaku terlanjur malu menjanjikan adanya pesanan catering takjil untuk kedua korban. Adapun dua catering tersebut adalah Vio Catering dan Adila Catering. Hal itu disampaikan oleh Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Saktiadi, melalui Kasat Reskrim Polresta Solo, Kompol Ismanto Yuwono, pada Sabtu 20 April 2024. Ismanto mengatakan untuk menutup malu tersebut, pelaku tetap berinisiatif menyalurkan takjil dan makanan berbuka puasa, yakni masing-masing 800 pak ke Masjid Raya Syekh Zayed selama bulan Ramadan dengan mengatasnamakan hamba Allah. Terkini, Polresta Solo telah mengamankan pelaku prank takjil berinisial E yang telah menipu dua pengusaha catering yang merupakan mertuanya sendiri dan temannya. Polisi berhasil menangkap E yang sempat kabur ke Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Ismanto menyebut polisi tetap akan melanjutkan kasus tersebut dengan menjerat pelaku menggunakan pasal penipuan 378 KUHP. Ia menyatakan kasus prank takjil ini terbilang unik lantaran pelaku tidak mendapatkan keuntungan secara langsung atas perbuatan yang dilakukan. Warga Jember Selatan menggelar parade pegon di Pantai Watu Ulo sebagai puncak perayaan Lebaran Ketupat pada Minggu 21 April 2024. Sebanyak 50 kendaraan tradisional yang ditarik menggunakan 2 ekor sapi melakukan pawai sebagai simbol ungkapan rasa syukur terhadap alam dan Sang Pencipta. Puluhan sopir pegon memulai pawai ini dari Balai Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Jember, sekitar pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Mereka kemudian berjalan ke arah selatan sejauh 6 km menuju Pantai Watu Ulo menggunakan pegon tersebut. Terlihat seluruh kendaraan tradisional dan sapi yang digunakan dihiasi sedemikian rupa agar tampil menarik. Rata-rata hiasan yang digunakan berupa janur kuning. Sekitar pukul 10 pagi, para peserta mulai tiba di Pantai Watu Ulo, Jember untuk melakukan pertunjukan dan ritual khusus memandikan sapi di pinggir pantai selatan. Pantauan di lapangan, Bupati Jember Hendy Siswanto memimpin langsung proses ritual memandikan sapi dengan menyiramkan air tawar ke tubuh ternak tersebut menggunakan gayung. Setelah prosesi memandikan ritual sapi selesai, Bupati Hendy menyerahkan 2 buah terong yang dipetik dari 2 gunungan ketupat dan sayuran yang dibuat untuk perayaan parade pegon tersebut. Setelah itu acara pun dimeriahkan dengan pertunjukan seni budaya, sendra tari kolosal singgah sana Watu Ulo. Lalu kegiatan tersebut ditutup dengan warga rebutan gunungan ketupat dan buah sayur di pinggir pantai. Bupati Hendy mengatakan kegiatan ini merupakan acara tahunan
dari warga di pesisir pantai selatan Jember, khususnya 7 hari setelah Lebaran Idul Fitri. Menurutnya kegiatan itu merupakan simbolis bentuk rasa syukur para peternak, petani, dan nelayan atas hasil bumi yang bisa mereka nikmati hingga sekarang. Hendy mengatakan, sebelum munculnya angkutan berat, dulu pegon merupakan transportasi tradisional yang sering digunakan oleh masyarakat untuk pembangunan daerah. Oleh karenanya, Hendy mengajak warga yang punya pegon untuk berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jember, sebab kendaraan tradisional tersebut sudah mulai langka, sehingga pada akhir pekan alat transportasi ini bisa dikenalkan kepada masyarakat sebagai objek wisata yang berbayar murah. Sementara Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jember, Bambang Rudianto menambahkan, Pemkab Jember akan mengusulkan parade pegon ini ke Kemendikbudristek sebagai warisan budaya tak benda. Pihaknya juga akan mengusulkan festival ini ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar bisa tampil di event nasional Nusantara. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dengan Bupati Jember, Hendy Siswanto. Terkait budaya festival Pagon dan parade budaya ini seperti apa nanti diharapkan dan bagaimana? Yang pertama ini di acara kegiatan festival Pegon dan festival budaya ini dilakukan setiap tahun setelah Idul Fitri, 7 hari setelah itu kita merayakan umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan ini sudah dari turun-temurun ya, ada kegiatan acara festival Pegon dan festival budaya ini. Di 7 hari itu apa yang dilakukan itu dulunya adalah bentuk rasa syukur, dan ini dipertahankan sampai hari ini dari hasil bumi yang dapat diterima yang diberikan oleh Allah SWT oleh warga-warga Jember dan khususnya di daerah-daerah nelayan dan para petani dan para peternak. Dan di situ diwujudkan dalam bentuk gudukan-gudukan, dan ini bagian sajian-sajian yang disedekahkan kepada masyarakat. Dan di situ ada pegon, artinya ini ada pertanian juga ada peternakan. Pegon itu salah satu alat tradisional kakek leluhur kita untuk memakai alat transportasi angkutan pemakai sapi, dan di situ alat muatnya waktu itu adalah hasil bumi kita. Hasil bumi juga alat tanah juga pada saat itu untuk proses pembangunan di daerah, karena jalan aspal kan tidak ada, dan aspal dengan begitu Pak itu jalannya tanah semua, maka transportasi yang pas dan kuat dan volumenya besar itu adalah pegon sapi, karena sapi kekuatannya gede, tapi memang pelan-pelan. Dan hari ini kami mencanangkan untuk festival Pegon dan festival budaya ini, kami mengajak kepada teman-teman yang memiliki pegon, nanti akan dengan berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata untuk setiap hari atau weekend itu ada pegon yang memang alat transportasi untuk dikenalkan kepada masyarakat. Mungkin berbayar murah gitu, dan mungkin dibantu oleh Dinas Pariwisata ya untuk naik pegon. Karena naik pegon 1 kilo itu bisa 1 jam, bisa 1 jam karena pelan-pelan sapi ya, jalan sapi dan tapi ini yang kita ambil bukan masalah transportasi kecepatannya, tapi angle-nya dan rasa naikin di atas pegon itu lembut, tidak ada geronjalan, lembut sekali, seperti kalau naik tidur di tempat tidur tuh, tempat tidur apa itu namanya, spring bed-nya yang keren itu ya, jadi lembut sekali. Dia hentakannya lembut sekali, jadi tidak usah pakai shockbreakernya pakai shockbreaker sapi kita yang memang luar biasa. Ada satu kenikmatan sendiri, ujung-ujungnya kenikmatan itu bisa saat tidur di atasnya pegon, dan ini menyelamatkan. Karena Satreskrim Polres Gresik menegaskan perampokan yang terjadi di Jalan Taman Ruby Perumahan Permata Suci atau PPS Gresik adalah rekayasa. Semua keterangan terjadinya perampokan merupakan karangan dari pelapor AS 24 tahun. Polisi mendapati barang milik pelapor yang dibawa kabur perampok seperti yang tertera dalam laporan ternyata tidak benar. Dari hasil penyelidikan, barang tersebut digadaikan sendiri oleh korban di Pegadaian. Kasat Reskrim Polres Gresik AKP Aldino Primawirdan mengatakan dari hasil analisa 3 CCTV di sekitar TKP, tidak ditemukan kejadian janggal ataupun orang yang menghampiri rumah korban pada saat jam kejadian seperti apa yang dikatakan korban. Berdasarkan hasil analisa CCTV, tim ingin meminta keterangan korban kembali, namun korban tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya. AKP Aldino menegaskan ponsel iPhone 13 Pro Max dan perhiasan berupa 1 gelang, 2 cincin, dan 1 kalung yang dikatakan hilang, faktanya digadaikan sendiri oleh korban.
Penyidik memanggil pelapor untuk mengklarifikasi kebenaran kasus tersebut dan terbukti bahwa pelapor mengarang cerita atau membuat laporan palsu. Sementara itu, kekerasan yang dialami oleh korban adalah hasil pertengkaran korban dengan seseorang akibat suatu permasalahan pribadi antara korban dengan orang tersebut. Di depan awak media, AS menyampaikan permintaan maafnya. Ia mengaku barang yang dilaporkan sebenarnya tidak hilang atau dicuri, tetapi ia jual dan hasil uangnya diberikan pada seseorang terkait masalah pribadinya. Sedangkan luka yang ada di kepala dan tangan memang benar adanya. Namun luka tersebut karena buah permasalahannya dengan orang lain, bukan suaminya. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama penjelasan dari Kasat Reskrim Polres Gresik AKP Aldino Primawirdan dan pelaku AS. Dari hasil analisa CCTV yang kita amankan, ada 3 CCTV yang sudah kita amankan, bahwa kami tidak menemukan adanya orang-orang yang mencurigakan yang masuk ke dalam TKP. Berdasarkan hasil analisa CCTV tersebut, kami ingin meminta keterangan dari korban. Namun setelah kejadian tersebut, kami tidak bisa menghubungi korban dan korban pun tidak bisa dihubungi, dan kami sampai kemarin sampai hari ini kami belum meminta keterangan korban. Dan berdasarkan penyelidikan oleh teman-teman lapangan tim Resmob, bahwa ditemukan handphone yang diduga milik korban tersebut kita temukan di Penggadaian di daerah Gresik, dan juga emas atau perhiasan yang dilaporkan korban itu hilang juga kita temukan ada di Penggadaian di wilayah Gresik. Dengan adanya informasi tersebut, tim Resmob beserta gabungan Polsek Manyar juga akhirnya berhasil menemui korban, dan hari ini korban sudah datang ke Polres Gresik untuk kita mintai keterangan. Ternyata ditemukan fakta bahwa laporan tersebut palsu. Ya, sekali lagi saya tekankan bahwa laporan tersebut palsu. Jadi ternyata handphone yang hilang tersebut dan perhiasan yang hilang tersebut merupakan barang-barang yang dijual sendiri oleh korban di Penggadaian. Ya, karena korban memiliki masalah pribadi dengan seseorang di luar sana. Dan untuk hasil uang yang hasil penggadaian tersebut itu diberikan kepada orang yang memiliki masalah pribadi dengan korban sendiri. Pada hari ini, Sabtu 20 April 2024, saya mau mengklarifikasi terkait laporan saya pada Polsek Manyar pada hari Senin tanggal 15 April 2024. Saya memohon maaf atas perlakuan saya yang telah membuat laporan palsu. Untuk barang yang dilaporkan hilang berupa iPhone, 1 buah iPhone, 1 buah kalung, 1 buah gelang dan 2 cincin sebenarnya tidak hilang atau dijual orang. Namun saya jual sendiri, dan hasil uang itu saya berikan kepada seseorang yang terkait masalah pribadi dengan saya. Untuk luka yang saya alami itu benar terjadi adanya, namun tidak ada kaitannya dengan laporan yang saya buat. Itu real dari masalah pribadi saya dengan seseorang. Lukanya kenapa? Lukanya apa? Dibenturin. Yang bendurin siapa? Seseorang yang bermasalah dengan saya. Yang Saat itu bersamaan dengan yang waktu laporan? Bukan, ada sendiri seseorang yang tidak bisa disebutkan di sini. Mbak, seseorang itu? orang yang Mbak kasih itu. Iya, betul sekali. Mbak, kenapa sampai membuat laporan palsu mengada-ada, Mbak? Kenapa? Saya takut sama suami karena soalnya masih menyembunyikan masalah yang belum terselesaikan. Itu loh, Suami sudah ngerti? Sudah. yes. Baik saja sama suami. Tapi apakah
orang yang tidak bersuami itu ada kaitannya juga dengan suami? Uang untuk apa, Pak? Menjual HP nama. Berapa jumlahnya uang yang dapat? Berapa jumlahnya? Nominalnya berapa? Yang dikasihkan Yang didapat berapa, yang dikasihkan berapa? Jualannya berapa? 75, 7,5, 5,5 sama 4. Itu semua dikasihkan kepada orang. Dikasih 14. Jadi sudah dengan diserahkannya uang itu berarti sudah selesai permasalahan. Itu maaf, harta perhiasan itu dari orang itu gimana sih? Enggak, itu dari suami. Kok dikasihkan orang? Karena ada masalah baru saya dengan seseorang. Hutang piutang, Bukan, bisnis. Sudah dapat izin dari suami? belum. Makanya saya merahasiakan semua itu dan membuat semua ini. Setelah semua ini selesai, terus gimana hubungan dengan suami atau orang yang bersangkutan? Apakah ada laporan lain, kan ada sempat kekerasan itu? Tidak. Jadi selesai sudah ya? Irak menuding Israel dan Amerika Serikat sebagai dalang serangan terhadap pangkalan militer Kalsu di Musayib, selatan ibu kota Irak, pada Sabtu 20 April 2024. Merespon hal itu, Israel dan Amerika Serikat kompak membantah terlibat dalam serangan di Irak. Seorang pejabat rezim Zionis di Kementerian Perang mengklaim Israel tidak ada kaitan apapun dalam serangan ke markas Hashid al-Shabi. Pemerintah Amerika juga membantah bahwa pasukannya terlibat dalam serangan tersebut. Komando Pusat Militer Amerika Serikat di Timur Tengah, CENTCOM, menyebut laporan-laporan tentang serangan udara pasukan Amerika ke sebuah markas Hashid al-Shabi di Irak tidak benar. Sebelumnya diberitakan seorang tentara tewas dan 8 lainnya terluka imbas serangan di pangkalan militer PMF. Surat berita Al-Mayadin menyebut serangan Israel ini menargetkan pintu masuk utama pangkalan dan kantor milik PMF. Diduga serangan dilakukan menggunakan rudal yang ditembakkan oleh jet tempur. Perlawanan Irak pun melakukan operasi balasan terhadap pelabuhan Eilat pada Sabtu 20 April pagi. Diketahui pangkalan militer Kalsu merupakan markas bersama Angkatan Bersenjata Irak, aparat kepolisian, dan pasukan Hashid al-Shabi. Seorang oknum aparat kepolisian di Surabaya berinisial K 53 tahun diduga telah mencabuli anak tirinya sejak tahun 2020. Peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Polresta Pelabuhan Tanjung Perak. Korban mengatakan pencabulan tersebut diterimanya sejak 4 tahun lalu saat dirinya masih duduk di bangku kelas 5 SD. Ayah tirinya merupakan anggota Polsek Sawahan. Korban menyebut peristiwa itu berawal ketika rumahnya di Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya, tengah sepi. Sedangkan ibunya sendiri tengah melahirkan di rumah sakit. Terduga pelaku merayu bocah tersebut dengan iming-iming memberikan apapun jika mau melayaninya. Namun hal itu ditolak. Akan tetapi pelaku terus memaksa hingga akhirnya korban ketakutan dan tidak berani melawan. Sementara itu kakek korban N 55 tahun baru mengetahui aksi pencabulan saat Ramadan 2024. Ia mendapatkan cerita langsung dari cucunya. Ia mendengar perlakuan yang didapat sang cucu dari ayah tirinya. Kakek korban langsung melaporkan ke kantor polisi. N mengaku tidak terima atas peristiwa yang dialami cucunya tersebut. Ia berharap pelaku segera mendapatkan hukuman yang setimpal. Sementara itu Kapolsek Sawahan, Kompol Domingos de Fatima Simenes membenarkan adanya kasus pencabulan yang dilakukan salah satu anggotanya tersebut. Kini kasus itu masih dalam tahap pemeriksaan Propam Polda Jatim dan Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama penuturan dari nenek korban NH. Adik ini cucu jenengan cerita mengalami kekerasan seksual dari ayah tirinya, ini seperti apa awal cerita? Ya mendem Pak itu Pak. Oh, dalam keadaan kan nangis ya, sedih ya? Baru curhat, ada yang mengetahui tetangga saya, terus manggil mamanya, terus dijemput Pak nang girianku, dipukuli sama mamanya. Kan kula kok Pak ngene-ngene, akhirnya Pak ngaku Pak, aku udah dicabuli papa mak ngene, akhirnya mamanya nangis Pak, dirangkul lari itu Pak. Pas lari ke rumah saya. Lari ke rumah saya.
Pas gak gelem ngomong nang saya, Pak. Aku karena pas saya suruh adik saya itu suruh rayu. Nomor 3. Akhirnya bilang, Pak, cerita semua. Lah saya kan kaget, Pak. Paginya saya ke rumah adik saya konsultasiku masalah itu, Pak. Akhirnya lapor. Suruh lapor aja ngono. Akhirnya lapor. Bulan itu ceritanya suratnya itu kapan, Bu? Hah? Suratnya kapan? Surat pertama kali. Cerita pertama punya tanggal 30, Pak. 30 apa itu, Bu? Pas puasa, hari puasa. Hari puasa. 30 pokoknya aku tanggone. Sebelum lebaran ya? Sebelum lebaran, tanggal 2. Propam. Bu, itu di Cabuli waktu itu mulai kelas berapa sampai kelas berapa? Kelas 6. Mulai kelas 6 SD sampai sekarang kelas 3 SMP. Iya. Dari 2000. Selama itu tidak tahu ya keluarganya enggak tahu, Pak. Enggak ada yang tahu. Hubungan apa sih pelaku dengan ibu korban? Hubungannya apa? Suami istri atau siri? Siri, Pak. Nikah siri. Sirinya sejak tahun berapa? Tahun 2013. 2013. Itu siri. Siri, Pak. Dengan anggota polisi itu. Iya, Itu dinasnya di mana? Di Polsek Sawahan, Pak. Polsek Sawah. Aktif, Bu, ya sampai sekarang ya? Iya, masih aktif. Itu apakah benar si pelaku itu, terduga pelaku itu sakit-sakitan? Hah? Sakit-sakitan orangnya? Enggak ya? Enggak, Pak. Sehat, sehat. Normal. Punten, kalau cerita dari adik atau cucu jenengan itu bentuk perlakuan kekerasan seksualnya seperti apa? Ya dirayu, Pak, arek itu, Pak. Dirayu, diraba-raba. Lalu pasti masukin anak kelaminnya itu, Pak. Kalau cerita detailnya itu lokasi kekerasannya di mana, Bu? Di kamar atau sampai kamar mandi? Di kamar mandi aja, iya, Pak, pernah. Kamar mandi juga. Tiap hari. SD tiap hari, dan saat SMP? Arang, Pak. Pas kelas 3 punya pacar ini, dia berontak. Berarti curhatnya akhirnya terungkap semua ketika si adik sudah punya pacar dan menolak untuk dilakukan lagi. Bu, ini sudah laporan atau seperti apa? Sudah diperiksa? Sudah, Pak. Oke. Sudah dari kemarin nggak ditindak-tindakin. Oh gitu, Bu. Ini sudah ada sampean baru ditindakin. Bu, ngapunten. Modus yang dilakukan oleh si terduga pelaku ini seperti apa, Bu? Kok sampai si adik ini nggak pernah cerita sejak tahun 2020? Ya takut, Pak. Saya jangan bilang loh, Fir. Soalnya sini kamu dirayu apa, Pak? Kok tak tukun apa-apa kan di Papa bilang gitu. Ya diberikan di apa-apa. Diturutin, minta apa-apa nanti tak turutin, Pak. Jangan bilang gitu. Lah ini takut sama mamanya. Mamanya kalau kan jahat mama itu. Si korban ini anak keberapa, Bu? Anak pertama. Anak pertama ya. Dari Mistia. Kondisi adik sekarang seperti apa, Bu? Takut sekolah atau apa? Dan Tribuners, itulah tadi live report untuk hari ini, Minggu 21 April 2024. Segenap tim dari Tribun Jatim Network juga mengucapkan selamat Hari Kartini untuk para perempuan hebat di Indonesia. Saya Cindy pamit undur diri dan sampai jumpa di live report selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.